Bayangkan malam gelap di Ukraina, suara sirene perang menggema, ledakan rudal menggetarkan bumi. Di tengah kepungan, kabar datang, bantuan AS, 164 triliun mendarat September ini. Akankah ini jadi peluru emas Ukraina, atau hanya percikan di medan perang? Semuanya berawal dari 2014, ketika revolusi Euromaidan membawa Ukraina mendekat ke Eropa. Rusia marah besar, Crimea direbut, Donbas dilanda separatis pro-Rusia, dan 14.000 nyawa hilang dalam 8 tahun. Lalu, 24 Februari 2022, ledakan besar mengguncang Kiev, Rusia invasi penuh. Tank melaju dari Belarus, rudal hantam kota Putin kira Kiev jatuh dalam 3 hari. Tapi Ukraina, mereka lawan mati-matian. Data Kementerian Pertahanan Ukraina bilang 800.000. Tentara Rusia tewas atau luka hingga Februari 2025. Ini kayak film perang dengan plot tak terduga. Rusia gagal kuasai Kiev, mundur ke Donbas. Ukraina balas di Kharkiv, rebut 12.000 km persegi pada 2022. Tapi kuncinya, bantuan barat. Keras kirim Javelin, senjata anti-tank yang ubah tank Rusia jadi puing. Eropa supply 257 miliar euro, kata Institut Kiel, menyelamatkan nyawa di garis depan. Bayangin garis depan Donbas, tentara Ukraina kehabisan peluru, Rusia bikin amunisi 3 kali lipat NATO. Disinilah barat jadi penyelamat. Tahun 2023, kontraofensif Ukraina di Zaporizhia gagal karena ranjau Rusia. Tapi HIMARS dari Azov hancurkan gudang musuh. Jerman kirim tank Leopard, Inggris supply Storm Shadow. Total bantuan militer? 188 miliar US dollar sampai 2024 menurut NATO. Masuk 2025, Swedia bikin gebrakan. 7,5 miliar dolar sampai 2027 untuk drone canggih dan artileri. Drone ini lincah, susah dilupain radar Rusia, beneran game changer. Lalu, Prince Harry ke Kiev September lalu, bawa semangat via Invictus Games, di X, netizen heboh. Moral Ukraina naik, dapat ribuan likes. Tapi Kompas bilang ada yang skeptis, cuma simbol, nggak bikin menang. Menurut kamu, bantuan ini apakah cukup kuat? Drop pendapatmu di komen ya. Di balik ledakan, ada drama politik yang bikin jantungan. Pemilu AS 2024 bawa Trump kembali, janji damai cepat. Tapi Maret 2025, bantuan AS macet, Rusia langsung bombardir, 298 drone dan 69 rudal hantam Ukraina, tewaskan puluhan. Bahkan Korut kirim tentara buat Rusia, bikin Kim Jong-un sakit hati saat pasukannya jatuh. Eropa nggak tinggal diam. Polandia kerahkan 40.000 tentara ke perbatasan, didukung jet Rafale Prancis, respons latihan Zapad 2025 Rusia, yang pamer rudal hipersonik Zircon. Netizen ribut, NATO main api, tapi Rusia latih senjata nuklir pertama sejak invasi. Ini bikin deg-degan. Damai atau perang dunia? Zelensky tolak gencatan Trump di Jeddah, bilang Putin nggak serius. September 2025, kabar besar. AS setujui 164 triliun bantuan F-16 rudal anti-drone, dana via sekutu. Zelensky luncurkan assault troops untuk ofensif, Ukraina pegang 3 juta kilometer persegi di Kursk. Tapi musim dingin datang, Rusia serang listrik bisa bikin kota gelap. Survei Kiis, 69% rakyat Ukraina ingin negosiasi, tapi Rusia kuasai 20% wilayah, rugi 250 miliar euro. Eropa pimpin, Jerman tambah 500 juta euro, Swedia drone, Norwegia 7,8 miliar euro. Ini harapan, tapi apakah cukup? Dari puing Mariupol ke langit Donbas, perang Ukraina adalah kisah keberanian melawan ambisi. Bantuan 164 triliun rupiah ini seperti pelita di kegelapan, tapi akankah cukup? Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, ceritain apa yang kamu pikirkan. Damai sudah dekat atau perang makin panjang?